Hai, selamat datang di TML Podcast, A Standpoint. Bersama saya, Eloy Zaluhu, hadir untuk menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya sehingga berkarya dengan penuh gairah. Kemudian, dilatih menjadi pemimpin terbaik di bidang masing-masing untuk hasil yang 10 kali lebih baik demi kesejahteraan bersama. Yes, teman-teman millennials, Gen Y, Gen Z, dan Gen Alpha dimanapun berada, kembali bersama dengan saya, Eloy Zaluhu dalam TML Podcast. Bagi kamu yang baru bergabung, welcome. Dan kali ini kita akan meneruskan apa yang sudah kita bahas. Di episode sebelumnya, saya sudah menyimpulkan 2 hal. Yang pertama, alasan satu-satunya kamu pernah lahir dan alasan satu-satunya saya pernah lahir di planet bumi ini, karena Tuhan Sang Pencipta tahu jikalau kamu dan saya tidak pernah lahir, dunia, Asia, Indonesia, atau minimal keluarga kita masing-masing akan kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi kata kuncinya adalah manfaat. Kesimpulan yang kedua adalah don't chase after money. Chase after service. Jangan mengejar uang, tetapi kejarlah untuk memberi manfaat, nilai tambah, solusi terbaik, karena dengan demikian uang akan mengikuti. Namun yang paling penting adalah kenapa jangan mengejar uang. Kita sudah bahas, karena kalau kamu fokusnya mengejar uang, jabatan, ketenaran, maka kamu akan sangat rentan untuk tergoda menghalalkan segala cara. Dan ketika kamu tergoda untuk menghalalkan segala cara, maka kemurnian awal yang mana kamu ingin menjadi seorang pemimpin sejati, true leaders, kemudian berbelok menjadi manipulator terlatih. Nah, maka kali ini kita akan masuk lebih dalam dari sisi theosentris. Theos artinya Tuhan, sentris artinya pusat. Jadi Tuhan adalah pusat. Yang jadi pusat bukan diri kita sendiri atau self-center. Walaupun Bob Dylan pernah ngomong bahwa everybody worship. Semua orang itu menyembah. Entah kamu menyembah Tuhan, atau menyembah diri sendiri, atau menyembah kekayaan, atau menyembah apa saja. But everybody worship. Semua orang pastilah menyembah. Tinggal bertanya, detik ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, fokus kamu lagi menyembah siapa? Nah, ini adalah dasar untuk theocentric and transformational leadership. Kepemimpinan yang fokusnya pada Tuhan dan tentu harus membawa perubahan, transformasi untuk kebaikan bersama. Nah, di level ini teman-teman disimpulkan bahwa the purpose of life is to know God and make God known. Tujuan hidup adalah mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan. Ketika berbicara mengenai Tuhan, let me ask you, izinkan saya bertanya, apa yang muncul dalam pikiran teman-teman ketika mendengar kata Tuhan atau menyebut kata Tuhan? Apa yang muncul dalam pikiran teman-teman? Harusnya yang muncul salah satunya adalah love, L-O-V-E, atau cinta kasih. Karena Tuhan itu maha pengasih, lagi maha penyayang. Maka ketika saya mengatakan to know God and make God known, mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan, itu tidak harus selalu dengan cara berceramah. Tetapi kalimatnya adalah, karena itu kerjaku adalah ibadahku. Bagi yang masih sekolah, bagi yang masih kuliah, sekolahku, kuliahku adalah ibadahku. Imanku kutunjukkan melalui cara dan hasil karya terbaikku yang memberi manfaat bagi orang lain. Ini adalah standpoint dari theocentric motivation and leadership. Bahwa my purpose is to know God and make God known. Dan harapanku untukmu, make your ambition to know God. Ambisi utamamu dan ambisi utamaku adalah mengenal Tuhan. Karena itu kemudian menjadi tingkatan yang paling awal, to know God. Nanti tingkatan yang kedua adalah to love God and to love the people. Tingkatan yang ketiga adalah to serve God by serving people.
Tingkatan yang keempat adalah enjoying God love and goodness. Dan tingkatan yang kelima adalah sharing God loves and goodness. Nah teman-teman, ini ada 5 tingkatan. Ya, jadi kata pertamanya adalah know, kata keduanya adalah love, kata ketiganya adalah serve, kata keempat adalah enjoy, dan kata kelimanya adalah share. Jadi ketika tadi saya mengatakan the purpose of life is to know God and make God known, mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan yang adalah Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, tidak selalu dengan ceramah, tetapi melalui proses dan hasil karya kita, maka teman-teman bisa menyimpulkan sebetulnya bahwa to know God and make God known itu berarti tahap pertama ketemu dengan tahap yang kelima. Karena tahap yang pertama adalah to know God, mengenal Tuhan. Dan tahap yang kelima adalah to make God known, memperkenalkan Tuhan yang sudah dikenal di tahap yang pertama. Maka apapun iman, agama, keyakinan teman-teman, kita mesti melihat hidup dari sini. Karena inilah yang kemudian nanti menolong kita supaya tidak kemudian berbelok arah kepada yang saya sebut self-centeredness. Yang mana self-centeredness, pusatnya adalah diri sendiri, itu kemudian nanti menuju pada greediness, keserakahan. Dan teman-teman, sekali lagi lihatlah apa yang terjadi di dunia, di Asia, di negeri tercinta kita ini. Berapa banyak orang, tokoh-tokoh yang tadinya kita berpikir dan terus berharap mereka adalah pemimpin sejati. Tetapi ternyata di depan mata kita sendiri berakhir sebagai manipulator terlatih. Kita tidak perlu menyebut nama. Karena bisa jadi kita pun bagian dari yang sedang melakukan semua manipulasi ini. Karena memang teman-teman kita harus waspada banget. Karena the desire, keinginan itu untuk memiliki semakin banyak. Semakin banyak. Entah itu uang, entah itu jabatan, entah itu kenyamanan, entah itu ketenaran, you name it. Itu tuh ya, that desire, keinginan itu posisinya tidak dalam posisi diam. Karena sebetulnya ada yang disebut sebagai spirit di balik desire ini. Dan spirit ini bicara mengenai evil, berbicara mengenai keserakahan dan berpusat pada diri sendiri. Memang itulah yang dijadikan sebagai senjata utama dari musuh kita bersama. Dan itu adalah evil, setan. Karena apa? Kalau setan bisa membuat teman-teman dan saya fokusnya adalah pada kenyamanan diri, fokusnya adalah pada kuasa, fokusnya adalah pada materi, jabatan, maka itu cara terbaik untuk membelokkan teman-teman dan saya dari your original purpose, dari tujuan utama kenapa engkau dan aku pernah lahir. Jadi ingat, di awal kita sudah sepakat bahwa manusia itu harus lahir. Dirimu dan diri saya harus lahir. Karena Tuhan titipkan kekuatan tertentu, Tuhan titipkan potensi tertentu untuk bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya orang. Tetapi ketika kemudian apa yang menjadi prioritas, apa yang menjadi fokus teman-teman dan saya adalah chasing after money. Uang, jabatan, ketenaran, kuasa. Then ketika itu yang menjadi fokus dan tujuan utamamu, bukan saja kita hanya tergoda untuk menghalalkan segala cara. Proses tidak lagi menjadi penting. Etika tidak lagi menjadi penting. Karena yang terpenting adalah hasilnya. Disitulah kemudian ketika pemimpin sejati berakhir sebagai manipulator terlatih. As simple as that penjelasannya, teman-teman. Dan kenapa itu bisa terjadi? Bahkan bagi seseorang yang memulai perjuangan kepemimpinan ini dengan murni, genuinely,
untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan perusahaannya, untuk kebaikan bangsanya, kok berakhir sebagai manipulator terlatih? Karena tadi, the desire, keinginan untuk mendapatkan ini, itu, di tengah-tengah kondisi dunia dengan materialisme, konsumerisme, dan perkembangan teknologi, media sosial, yang mana 20 tahun yang lalu, sebelum media sosial berkembang seperti saat ini, kita tidak tahu apa yang dimiliki oleh teman SD, teman SMP, teman SMA kita. Tetapi sekarang dengan mudahnya mereka bisa mengupload dan kita lihat, oh man, new car, mobil yang baru lagi, new house, rumah yang baru, keliling dunia. Oh man, padahal kita tahu teman-teman itu nyontek dari kita ketika dulu SD, SMP, dan SMA. Kita bisa melihat itu dan itu bisa membuat kita begitu rentannya untuk kemudian drive-nya itu menjadi berbeda. Purpose-nya menjadi berbeda. Dan ketika itu terjadi, teman-teman bisa berdoa setiap waktu. Bahkan bisa menyumbangkan uang ke rumah ibadah. Evil, setan tersenyum. Kenapa? Karena selama hatimu adalah untuk diri sendiri, untuk tadi mendapatkan semuanya untuk diri saya, maka doa-doamu isinya pun sebetulnya ujungnya akan melenceng dari your original purpose. Apa original purpose-nya? Itulah yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, bahwa sebaik-baiknya manusia harus memberikan manfaat, of course. Dan bahkan saya masuk lebih dalam, to know God and make God known. Mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan. Itu berarti step pertama dan step yang kelima. Step yang kedua itu berbicara mengenai love. Teman-teman, kalau benar-benar kamu mengenal Tuhan, kamu pasti juga akan mengenal siapa dirimu. Knowing God and knowing yourself. Bahwa Tuhan adalah yang menciptakan dan kamu adalah ciptaan. Dan kamu ada di sini untuk memberikan manfaat. And if you know how much He loves you. Jikalau teman-teman tahu betapa Dia mencintaimu. Siapa Dia? Tuhan. There is only one reason. Hanya ada satu alasan kemudian kenapa bahkan Tuhan menciptakanmu. Ya betul, untuk kamu memberi manfaat. Tapi di balik semuanya itu, because He loves you. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka apapun yang Dia kerjakan, pasti dikerjakannya dari sayang dan cintanya. Jadi ketika Dia menciptakanmu, itu juga untuk menunjukkan bahwa Dia mencintaimu. If you know how much He loves you, pasti kamu juga akan mencintai Dia. Jadi kalau sekarang apa yang saya sampaikan ini, kamu berpikir, oh man, ini Ella ngomongin mengenai Tuhan terus. Untuk apa? Dan kamu mulai merasa, no, I don't love God. Saya tidak mencintai Tuhan. Temanku pernah ngomong begini, Loy, masalahku saya tidak mencintai Tuhan. Dan saya mengatakan begini, bro, aku juga sama. Tetapi sebetulnya itu bukan masalah utama. Masalah utama kita adalah we do not know how much God loves us. Karena kalau kita tahu betapa Tuhan mencintai kita, tidak mungkin tidak. Kamu dan saya pasti akan mencintai Dia. Jadi itu adalah penjelasannya. Kalau kamu tidak peduli pada Tuhan, dan kamu tidak mencintai Tuhan, alasannya adalah karena kamu tidak mengenal Tuhan. Karena if you know God, you should love God. Itu pasti. Jadi itu yang pertama. Knowing God, knowing yourself. Mengenal Tuhan, mengenal dirimu. Dan kalau kamu sudah benar di tahap yang pertama, tahap yang kedua pasti akan menjadi milikmu. Apa itu? Mencintai Tuhan dan mencintai apa yang paling dicintai oleh Tuhan. Yang paling dicintai oleh Tuhan apa? Manusia. Apapun suku, apapun agama, tipe kepribadian, bahkan preferensi politiknya, God loves people. Jadi kalau kamu mengatakan I love God, saya mencintai Tuhan, maka tidak mungkin kamu tidak mencintai apa yang paling dicintai oleh Tuhan, dan itu adalah people, manusia. Itulah sebab kenapa saya dan tim, apa yang menjadi panggilan hidup kami, inspiring people, develop leaders, and transform organizational culture. Karena kalau manusia mau kita bawa bertransformasi menjadi lebih baik, kuncinya adalah leadership. Dan kalau leadership bertransformasi, mulai dari keluarga, perusahaan, bahkan bangsa ini,
itu harus melalui transformasi budaya. Saya akan bicarakan ini lebih jauh di kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi yang pertama adalah knowing God. Itu akan membawa kita pada loving God and loving the people. Dan yang ketiga adalah serving God and serving people. Karena kita kemudian mencintai Tuhan dan mencintai manusia, maka yang ketiga udah pasti kita akan mewujudkan cinta itu melalui apa? Serving. Itulah kembali kepada sebaik-baiknya manusia harus memberikan manfaat. Serving. Memberikan solusi, nilai tambah. Oke? Nah teman-teman, di dalam dunia bisnis, di dalam dunia kerja, di kampus, di sekolah, bahkan di dalam rumah tangga masing-masing. Coba pikirkan, bagaimana kamu bisa memberikan service kepada orang-orang di sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau teman-teman yang di sekolah punya pemahaman ini, nggak mungkin kamu akan menjadi bagian dari bullying yang membuli teman-temanmu. It won't happen. Kamu tidak akan mungkin menjadi remaja, kuliahan, dan bekerja di kantor, dan apalagi yang berjuang untuk kebaikan bangsa ini, dengan cara mengorbankan orang lain. It won't happen. Kenapa? Karena you know, my purpose of life is to know God and make God known. Harus memberikan manfaat, service. Dan itulah cikal bakal dari munculnya pemimpin sejati. True leaders. Dan dari serving, itu naik tingkat. Enjoying. Udah of course, kalau knowing God and knowing yourself yang sudah dilalui, maka loving God and loving people sudah dilalui. Dan yang ketiga, serving God through serving people, memberikan service terbaik dalam pekerjaan kita. Makanya saya mengatakan selling is service and service is selling. Saya mengajarkan ini di berbagai training, di berbagai perusahaan, bahwa orang-orang sales itu bukan hanya untuk mendapatkan target bulanannya. No, selling is about service and service is about selling. Dan saya sampaikan sekali lagi, kalau service, nilai tambah, solusi kamu berikan dari hati yang paling dalam, customer tahu kok, klien tahu kok. Dan dengan demikian, repeat order, loyalitas customer akan tercipta. Yes, jadi teman-teman, knowing God and knowing yourself, loving God and loving people, serving God, serving people, memberikan pelayanan terbaik, memberikan solusi terbaik, nilai tambah kepada customer, your next process, atasan di kantor, rekan kerja, siapapun yang mulai menikmati hasil karyamu mengatakan, oh man, thank you. Your work is just so excellent. Yang keempat, enjoy. Teman-teman, ada orang yang mengatakan bahwa tujuan hidup adalah untuk bahagia. No, that's wrong. No. Bahagia itu adalah hasil dari fulfilling purpose, memenuhi tujuan hidup. Jadi kalau kamu mau mendapatkan, menikmati, merasakan kebahagiaan, sukacita sejati, yang mana itu adalah di level 4. Itu karena kamu sedang dalam proses memenuhi tujuan kamu dilahirkan dan diciptakan. Jadi nomor 4 itu adalah enjoying, happiness, menikmati. Tapi menikmati siapa? Menikmati yang 1, 2, 3 tadi itu loh. Menikmati knowing God, loving God and loving people, serving God and serving people. Itu menjadi sumber dari sukacita kebahagiaan sejatimu. Jadi sukacita itu, kebahagiaan yang sejati itu didapatkan karena kamu dan saya melakukan sesuatu lebih besar daripada sekedar diriku. Kebahagiaanku, justru ketika kamu fokus pada kebahagiaanmu, malah justru gak pernah merasakan kebahagiaan yang sejati itu. Search aja, carilah perjalanan hidup orang-orang yang sangat terkenal, tetapi berakhir mengenaskan. Why? Karena yang namanya happiness, yang namanya
Joy itu didapatkan di level yang keempat, teman-teman. Dan apakah nanti punya, handphone baru, ya tahu, bagi teman-teman yang masih remaja, ya kan, mendapatkan uang jajan yang banyak setiap bulan dari papa dan mama, bisa membeli apa saja yang diinginkan, atau bagi kita yang sudah bekerja, mendapatkan kendaraan baru, jabatan baru, whatever. Itu bukan cara untuk mendapatkan kebahagiaan dan sukacita sejati. Walaupun evil will convince you, tetapi sebetulnya evil melakukan itu to distract you, to distract me, untuk membelokkan kamu dan membelokkan saya dari tujuan hidup yang sesungguhnya. To know God and make God known, memberikan manfaat. Dan kalau betul kamu memberikan manfaat atas dasar knowing God, loving God, serving God, udah pasti sumber sukacita dan kebahagiaanmu ada di situ. Dan karena sumber sukacitamu ada di situ, maka ditutup dengan nomor 5. Sharing about God goodness. Maka tidak mungkin dalam pekerjaanmu, di sekolah, dalam bisnis, atau kamu sebagai seorang politisi, whatever you do, maka yang kamu lakukan adalah sharing about God goodness. Disitulah to know God and make God known. Di lain waktu nanti kita akan berbicara mengenai misemployment. Karena masalah terbesar dunia dan bangsa ini bukan hanya unemployment rate, yaitu pengangguran. Itu masalah besar, tetapi itu bukan hanya masalah terbesar. Masalah terbesar lain adalah misemployment. Karena ada orang-orang yang menghabiskan waktu bekerja, tetapi mereka melakukan yang tidak ada manfaatnya untuk kebaikan dunia. Tidak ada manfaatnya untuk kebaikan manusia lain. Itu misemployment. Dan kita harus berjuang juga supaya misemployment ini berkurang, bahkan hilang. Dan itu hanya terjadi kalau muncul orang-orang yang jelas banget apa yang menjadi tujuan mereka pernah dilahirkan. Jadi teman-teman, kita simpulkan. What is the purpose of life? Memberikan manfaat. Kenapa memberi manfaat? Karena itulah kesimpulannya. To know God and make God known. Mulai dari knowing God, knowing yourself, mengenal Tuhan dan mengenal dirimu sendiri. Dan kalau itu sudah benar, pasti naik ke level yang kedua. To love God and to love people. Mencintai Tuhan dan mengasihi manusia. Apapun iman, agama, suku, preferensi politiknya, status sosialnya. Dan yang ketiga, serving God, serving people. Dan itulah manfaat itu. Service. Dan kalau betul service manfaat yang diberikan, alasannya adalah loving God, loving people. Dan itu datangnya dari knowing God, knowing yourself. Maka yang keempat pasti akan jadi milikmu. Yaitu apa? Enjoying. Happiness yang sejati ada di situ. Dan karena sumber sukacita dan kebahagiaanmu adalah dari serving God, serving people. Dari loving God, loving people. Dan itu datang dari knowing God, knowing yourself. Maka yang kelima, pasti itu akan terjadi. Sharing God goodness. Membagikan kasih. Membagikan kebaikan Tuhan melalui pekerjaanmu, apapun yang kamu lakukan. Dan teman-teman, ini adalah fondasi. Ini adalah standpoint, prinsip dasar dan paling penting untuk membangun yang disebut sebagai kepemimpinan sejati. Yang memang tujuannya adalah untuk hasil yang 10 kali lebih baik. Transformasi demi kesejahteraan bersama. Inilah cara supaya kita tidak berakhir sebagai manipulator terlatih. Karena manipulator terlatih sudah terlalu banyak di dunia. Sudah terlalu banyak di Indonesia. Dan jangan berakhir menjadi salah satu di antara mereka. Perjuangan kita melalui TML Podcast ini justru semakin banyak orang-orang yang mengambil satu prinsip standpoint. I want to be a true leader. Dan itulah perjuangan kita bersama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pastikan teman-teman sudah like,
share, dan subscribe. Dan pastikan juga sudah menyalakan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya yang akan terus kita bagikan. Ukir jejakmu.